yang membawa anak agar menjaga anaknya demi ketertiban ibadah. 3. Jadwal pembawa hidangan berbuka puasa besok tanggal Jadwal pembawa hidangan berbuka puasa besok tanggal 22 Februari Ahad 22 Februari 2026. Nama keluarga Bapak Amiruddin Jafar, Blok C 37, keluarga Bapak Bustanul Arifin, Blok C 42, keluarga Bapak Hamzah Sadiq, Blok G 10, keluarga Bapak Nurwarka, Blok C 36, keluarga Bapak Haji Asrun Saihe, Blok C 39, keluarga Ibu Siti Rahmi Humaira, Blok D 20, keluarga Bapak Nur Hadi Sasu, Blok D 18, keluarga Ibu Miska, Blok C 35, keluarga Bapak Muhammad Arfa Ismail, Blok C 34, keluarga Bapak Haji Khairuddin, Blok D 22, keluarga Bapak Rahmat Rizal, Blok C 41, keluarga Bapak Lukman Pratama, Blok D 28, keluarga Bapak Muhammad Makbul Ansari, Blok D 30, keluarga Bapak Ahmad, Blok D 31, keluarga Ibu Nurfia, Blok C 40. Kepada jamaah yang telah menyiapkan hidangan buka puasa sore tadi, kami mewakili panitia Amalia Ramadan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Teriring doa jazakumullahu khairan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang jauh lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. 5. Kondisi keuangan panitia Amalia Ramadan Masjid Bukit Nirwana. Saldo kemarin malam sebesar Sabtu 21 Februari 2026. Saldo malam ketiga Ramadan sebesar Rp16.886.140.000. Penerimaan kotak amal malam ketiga Ramadan sebesar Rp520.000. Infak dari Bapak Asdar sebesar Rp1.000. Infak dari Bapak Dr. Syamsurijal sebesar Rp700.000. Infak dari Bapak Hasan Al-Hikmah sebesar Rp500.000. Infak dari Ibu Murtini sebesar Rp200.000. Infak dari Bapak Faisal sebesar Rp350.000. Infak dari Bapak Indra Atsah sebesar Rp350.000. Jumlah penerimaan sebesar Rp3.620.000. Pengeluaran biaya rutin subuh sebesar Rp300.000. Biaya rutin tarwih sebesar Rp350.000. Jumlah pengeluaran Rp650.000. Saldo Rp19.856.140. Panitia Amalia Ramadan Masjid Bukit Nirwana Permai 1. Adapun yang akan menyampaikan ceramah tarwih pada malam hari ini adalah Bapak Ustadz Haji Fadlan Akbar LCMHI. Kepada beliau kami persilahkan dengan hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وقدوتنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واكتفى بأثره إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat Isya dan salat tarawih yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan taufik, hidayah, kasih sayang, ampunan serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini ma'asyiral muslimin, kita akan menyampaikan satu kisah dari salah seorang ulama salaf yang menunjukkan tentang kewaraan dan kejujuran, dan bahwasanya orang yang menjaga dirinya dengan sifat wara, berhati-hati terhadap harta, dan orang yang bersifat jujur akan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ganti yang sangat istimewa. Di dalam sebuah asar dikatakan, man taraka syai'an lillah awwadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah, maka Allah akan menggantikan untuknya sesuatu yang lebih baik dari apa yang dia tinggalkan. Kisah ini ma'asyiral muslimin disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Zailu Tabaqatil Hanabilah. Kisah seorang qadhi yang bernama Abu Bakar bin Muhammad Al-Baqi. Beliau ketika di masa muda merantau ke Mekah untuk menuntut ilmu. Pada saat dia berada di kota Mekah menuntut ilmu, kondisi keuangannya terus menipis hingga habis ludes, dan ia pun dalam beberapa hari kesulitan ekonomi hingga tidak bisa makan. Dia juga tidak punya keluarga dan kenalan, dan dia enggan meminta-minta kepada orang. Maka dalam kondisi lapar, tidak menemukan makanan untuk menutup rasa lapar itu, dia pun berjalan menuju Ka'bah. Dalam perjalanannya, ia menemukan kantongan yang terbuat dari sutra atau tas yang terbuat dari sutra, diikat pula dengan kain yang terbuat dari sutra. Maka dia pun memungut tas tersebut. Cukup berat tas itu. Nampaknya isinya bukan kertas-kertas atau pakaian. Ada sesuatu yang lebih berat daripada itu. Maka dia bawa pulang tas tersebut. Setiba di rumahnya, dia membuka tas tersebut dan dia terperanjat kaget, karena di dalam tas itu ada kalung yang sangat indah, kalung mutiara yang belum pernah ia melihat kalung seindah apa yang terdapat di dalam tas tersebut. Maka dia pun berkhayal, satu saja dari mutiara itu dia jual, dari sekian banyak mutiara
di kalung tersebut, dia sudah bisa kaya raya. Namun ma'asyiral muslimin, ketika dia kembali keluar dari rumahnya setelah menyimpan rapi tas tersebut, ingin melanjutkan menuntut ilmu di salah satu majelis, tiba-tiba di perjalanan dia mendengarkan pengumuman sayembara dari salah seorang jamaah haji. Barang siapa yang menemukan tas saya yang terbuat dari sutra, maka uang yang ada dalam kantongan di tangan saya ini senilai 500 dirham akan menjadi miliknya. 500 dirham ma'asyiral muslimin, ya, kalau dikonversi ke rupiah itu senilai 6, sekian miliar, 6,19 miliar. Hadiah yang sangat fantastis. Ya, kayaknya belum ada di dunia ini barangkali ya sayembara dengan nilai 6 miliar ya. Ya, kira-kira bagaimana itu? Kalau ada orang mendengarkan sayembara 6 miliar, maka dia membatin ketika mendengarkan sayembara itu. Dan dia sudah menduga bahwa tas yang dimaksudkan itu adalah tas yang beberapa hari lalu dia temukan dan ada di rumahnya. Dia membayangkan berarti yang ada di dalam tas itu lebih mahal daripada nilai sayembara 6 miliar. Masyaallah muslimin, kira-kira kalung mutiara termahal ya, di zaman sekarang itu siapa? Ya, itu nilai kalung mutiaranya 180 sekian miliar. Ada lagi Raja India punya kalung mutiara nilainya 110 miliar. Ratusan miliar ma'asyiral muslimin. Nah, yang tadi ini nilai sayembaranya 6 miliar. Berarti kalung mutiara itu lebih banyak daripada nilai sayembara. Disinilah teruji kejujuran seorang penuntut ilmu yang berada dalam kondisi miskin papa, hampir tak mampu membeli makanan untuk menutup rasa laparnya. Dia pulang ke rumah. Belum sampai di rumahnya, dia kembali lagi dan menjumpai orang yang mengumumkan sayembara itu. Ternyata orang tua ma'asyiral muslimin. Dan ternyata dialah pemilik daripada tas tersebut. Maka dia mengatakan kepada orang tua tersebut, jamaah haji, sini Anda. Ya, ayo ke rumah. Siapa tahu tas yang saya temukan itu adalah milik Anda. Maka dibawalah dia ke rumah pemuda tersebut. Lalu si pemuda sebelum mengeluarkan tas itu, ya, menguji orang tersebut tentang bentuk tas tersebut, terbuat dari apa, ikatannya terbuat dari apa, isinya apa, dan berapa. Semua dijawab tepat oleh orang tua tersebut. Maka yakinlah beliau bahwasanya orang ini adalah pemilik tas tersebut. Maka dia keluarkan dan berikan kepadanya. Bagaimana dengan uang 500 dirham? Maka orang tua itu menyerahkan ke pemuda ini. Tapi anehnya ma'asyiral muslimin, sang pemuda menolak. Kenapa kira-kira menolak? Dalam fikih Islam ada pembahasan yang bernama ju'alah. Ju'alah. Apa itu ju'alah? Ju'alah itu adalah hadiah dengan jumlah tertentu untuk suatu pekerjaan yang tidak jelas dan tidak menentu. Nilai upahnya tertentu, tapi pekerjaannya dan hasilnya tidak menentu.
Ya, dicontohkan oleh para ulama, ya, sayembara. Siapa yang bisa menemukan barang saya yang hilang, maka dia akan diberikan hadiah 500 dirham. Barang yang hilang kapan bisa ditemukan, bagaimana cara menemukan, itu tidak jelas semuanya. Ya, dan itu boleh. Ya, disyariatkan di dalam agama kita, ya, Islam. Dalilnya apa? Dalilnya surah Yusuf ayat 72 kalau tidak salah, ya. Ya. Surah Yusuf ayat 72, qalu nafqidu suwa'al malik wa liman jaa'a bihi himlu ba'ir wa ana bihi za'im. Ini tentang kisah Nabi Yusuf, ya kan? Ketika ada pengumuman bahwa pialanya raja hilang, ya, padahal Nabi Yusuf masukkan ke dalam karungnya Bunyamin, ya, untuk menyandera dia nantinya. Lalu dia mengatakan, siapa yang bisa mendatangkan dan menemukan piala itu, kami akan berikan dia hadiah bahan makanan sepenuh punggung onta, dan kami menjamin hadiah itu untuknya. Berarti ju'ala itu disyariatkan. Demikian pula dalam sunnah Rasulullah, kisah para sahabat yang keluar melakukan perjalanan safar, lalu mereka singgah di sebuah perkampungan, minta dijamu karena mereka kelaparan. Tapi penduduk kampung tidak ada yang mau menjamu sahabat-sahabat Rasulullah. Tiba-tiba pemimpin kampung itu disengat kalajengking, hampir mati ma'asyarul muslimin, karena racun kalajengking itu. Maka mereka penduduk negeri kampung itu mendatangi para musafirin yang merupakan sahabat-sahabat Rasulullah. Siapa di antara kalian yang bisa menjampi? Lalu Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu mengatakan, ana raqi, saya tukang jampi, tapi syaratnya kalian harus memberikan kepada kami sekian ekor onta. Ada yang mengatakan 100 ekor onta. Lalu pergilah dia, dibacakan surah Al-Fatihah, spontan sembuh, seolah-olah ia tidak pernah disengat binatang berbisa. Maka diberikanlah hadiah itu kepada sahabat Rasulullah. Dalam perjalanan itu sebahagian mereka makan, sebahagian mereka dendeng. Sekembalinya mereka kota Madinah, kan sebahagian sahabat tidak ada yang mau memakan, ya, upah membaca Al-Quran, ya, upah ruqyah, tidak ada yang memakan, sebahagian memakan. Ketika sampai di kota Madinah, ya, dilaporkan hal itu kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, benar, sikap kalian sudah benar, ya, sikap Abi Sa'id Al-Khudri sudah benar. Nah, siapa yang mengajarkan kepadamu bahwa surah Al-Fatihah itu adalah surah jampi-jampi, surah ruqyah, ya. Dan kalau masih ada sisa dendengmu, bagikan juga kepada saya. Ya, ini persetujuan dari Rasulullah SAW bahwa seseorang itu boleh mengambil upah dari membacakan Al-Quran atau meruqyah. Nah, ma'asyiral muslimin, seseorang yang menemukan barang, dia berhak mendapatkan ju'alah manakala dia menemukan barang itu setelah pengumuman sayembara. Setelah pengumuman sayembara. Bagaimana kalau dia menemukan barang itu sebelum ada sayembara? Berhak dia mendapatkannya? Tidak berhak. Karena sebenarnya dia berkewajiban untuk mengembalikan tanpa imbalan, karena belum ada pengumuman sayembara. Ilmu itu telah dia ketahui, ilmu itu telah ia pelajari, maka dia ingin mengaplikasikan apa yang telah ia ketahui dari syariat ini. Dia tolak itu 6 miliar ma'asyiral muslimin, 500 dinar. Orang yang seperti ini langka ma'asyiral muslimin. Maka orang tua itu maksa-maksa, kamu harus ambil, kamu berhak.
dan si pemuda itu juga bersikeras menolak sampai orang tua itu bosan memaksa dan tidak berhasil. Maka orang tua itu pun pulang. Dalam beberapa masa, ma'asyiral muslimin, sang ulama ini pun hendak meninggalkan kota Mekah, mungkin pulang kampung. Naik perahu di tengah lautan, angin bertiup kencang, ombak besar, pecah kapal yang mereka tumpang. Banyak orang yang tenggelam, hewan-hewan ternak yang dibawa dan barang-barang. Hanya beberapa orang yang selamat, termasuk beliau yang menggunakan kayu pecahan dari kapal itu. Beliau mengatakan, entah berapa lama aku terombang-ambing di atas gelombang lautan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan aku di sebuah pulau. Maka aku pun naik ke pantai dalam kondisi lemah. Aku ditolong oleh seseorang, diberikan makanan, diberikan perawatan, lalu dibawa ke kampung tersebut. Ternyata kampung itu rata penduduknya kaya-kaya. Maka aku pun minta dibawa ke masjid di kampung tersebut. Di sanalah aku beristirahat. Aku membaca Al-Quran. Orang-orang yang mendengarkan bacaan Al-Quranku itu mendatangi. Kamu pintar membaca Al-Quran? Kalau begitu ajarkan kepada kami dan anak-anak kami bacaan Al-Quran. Maka di masjid itu pun dia menjadi guru Al-Quran. Dan dia mendapatkan upah yang cukup banyak dari penduduk kampung. Setelah sekian lama menjadi guru Al-Quran di masjid tersebut, suatu hari dia mengambil lembaran mushaf. Dia baca-baca. Orang-orang yang melihatnya mengatakan, nampaknya Anda bisa tulis, memiliki kepandaian tulis dan membaca. Dia mengatakan, ya. Kalau begitu, ajarkan kepada anak-anak kami tulis baca. Maka dia tidak hanya mengajarkan baca Al-Quran, tapi juga menulis dan membaca. Dan dia mendapatkan upah lagi yang cukup banyak. Hingga setelah beberapa lama dia mengajar di masjid tersebut, penduduk kampung, penduduk pulau bersepakat untuk menikahkan pemuda tersebut dengan salah satu gadis yatim di pulau tersebut. Mereka mendatangi pemuda itu di masjid. Kami telah bersepakat untuk menikahkan Anda, dan nampaknya Anda lah yang paling layak untuk menikah dengannya, seorang gadis yatim di kampung kami, di pulau kami. Dia memiliki cukup kekayaan, dia memiliki harta yang banyak, dan dia sudah tidak memiliki keluarga. Awalnya dia menolak, tetapi penduduk kampung memaksa dia untuk menikah dengan gadis itu dengan berbagai macam alasan. Akhirnya dia terima. Hari akad tiba. Setelah akad, dia diperintahkan untuk melihat pertama kali kepada istrinya. Apa yang terjadi, ma'asyiral muslimin, ketika dia masuk ke dalam kamar untuk melihat pertama kali istrinya, dia terperanjat kaget, tidak mendekat. Biasanya ma'asyiral muslimin, kalau untuk pertama kali melihat istri, didekati lalu didoakan, ya enggak? Dipegang ubun-ubunnya, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan wanita ini dan kebaikan apa yang Engkau ciptakan ia di atasnya, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan wanita ini dan keburukan apa yang Engkau ciptakan ia di atasnya. Dia tidak lakukan itu. Dia hanya menatap pada bahagian leher wanita itu, karena di sana ada kalung yang sangat dia kenali beberapa puluh tahun atau belas tahun silam. Hanya melihat di kalung itu saja dia. Lantas dia keluar dalam kondisi tidak bisa berkata-kata.
Ternyata wanita itu sedih, ma'asyiral muslimin, kecewa, dan dia mengabarkan kepada orang yang di sampingnya yang menjaganya tentang kekecewaan itu. Orang itu keluar dan dia masih terdiam, mengabarkan kepada orang-orang tua kampung bahwa kelakuan pemuda ini aneh. Dia hanya menatap dari kejauhan wanita itu dan tidak bergerak, tidak berkata-kata, lantas keluar. Orang-orang pun berkumpul dan bertanya kepadanya, kenapa engkau melakukan hal itu? Itu sangat mengecewakan bagi wanita tersebut. Dia bersedih hati. Engkau hanya memandang kalungnya saja. Dia mengatakan, ketahuilah, ada peristiwa panjang yang aku alami bersama dengan kalung yang ada pada wanita itu. Bagaimana peristiwanya? Dulu di Mekah, beberapa tahun silam, ketika aku belajar di Mekah, aku mendapati tas yang terbuat dari sutra. Setelah aku pulang ke rumah, ternyata kalung yang aku lihat di lehernya itulah yang ada di dalam tas itu dulu. Lalu aku mendengarkan orang yang mengumumkan sayembara, siapa yang mendapatkan tas itu dan kalungnya mengembalikan kepada kami, dia berhak untuk mendapatkan 500 dirham. Aku menemukan orang itu dan mengembalikan barangnya, tapi aku menolak jualahnya karena aku tidak berhak mendapatkannya. Dan kami pun terpisah. Ketika orang-orang mendengarkan, ma'asyiral muslimin, kisah pemuda ini bersama dengan kalung tersebut, orang-orang di masjid bertakbir dan bertahlil keras sekali. Sebahagian di antara mereka ada yang lari keluar dari masjid, bertahlil dan bertakbir. Orang-orang di sekitar masjid kemudian mendengarkan kenapa orang di masjid ribut bertakbir dan bertahlil, mendekat mereka. Dan mereka pun bertanya tentang perihal itu. Yang baru mendengarkan kaget pula, ma'asyiral muslimin, ikut juga bertakbir dan bertahlil. Kenapa bisa mereka begitu kaget? Ternyata orang-orang mengatakan, ketahuilah wahai anak muda, orang tua dari wanita itulah pemilik kalungnya. Dia pemilik kalungnya. Dia pernah pergi berhaji. Ketika pulang dari haji, dia menceritakan kepada kami penduduk kampung bahwa tasnya pernah hilang dan ditemukan oleh seorang pemuda, dan dia mengatakan, aku belum pernah menemukan seorang pemuda yang lebih jujur daripada sosok pemuda yang aku temukan di Mekah yang mengembalikan tas ini. Seandainya pemuda itu aku bisa temukan kembali, aku akan nikahkan ia dengan putriku satu-satunya ini. Dan ketahuilah, bapak itu selalu berdoa, ya Allah, jumpakan aku dengan pemuda itu agar aku bisa menikahkan dengan putriku. Begitulah doanya terus menerus sampai bapak itu wafat. Lalu kami menemukan Anda di pantai, menyelamatkan Anda dan sepakat untuk menikahkan Anda dengan putri itu. Subhanallah, ma'asyiral muslimin. Ternyata kejujuran itu membawa seseorang pada rezeki yang tak terduga, yang nilainya sangat istimewa. Dan benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan menggantikan untuknya yang lebih istimewa dari apa yang dia tinggalkan. Uang 500 dirham tidak berhak dia terima, 6 miliar. Tapi apa yang terjadi? Karena dia tinggalkan itu, ma'asyiral muslimin, Allah memberikan dia kalung dan pemilik kalungnya sekaligus. Lalu ma'asyiral muslimin, beliau ini membangun maktabah yang sangat mewah dan besar. Dia ceritakan kepada murid-muridnya, ketahuilah bahwa maktabah yang mewah ini, perpustakaan yang mewah ini, itu hanya sebahagian dari nilai kalung yang aku miliki. Ketika istrinya wafat, dialah dan dia dikaruniai 2 orang putra, kamilah yang mewarisi kalung tersebut, dia dan kedua putranya. Lalu tidak lama kemudian kedua putranya pun menyusul ibunya wafat.
dan dia pun menjadi satu-satunya pewaris daripada kalung yang sangat mahal itu. Dia pun menjual kalung itu, lalu kemudian membangun sebuah perpustakaan yang besar dan mewah. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersikap jujurlah pada segala hal, karena kejujuran itu akan mengantarkan seseorang pada kebaikan yang tak terduga, cepat atau lambat, di dunia apalagi di akhirat. Dan tinggalkanlah sesuatu yang bukan hak Anda. Insya Allah jika Anda tinggalkan karena Allah, Allah berjanji akan menggantikan apa yang Anda tinggalkan itu dengan sesuatu yang lebih baik dan istimewa untuk Anda di masa yang akan datang. Demikian ma'asyiral muslimin, semoga berkesan di dalam hati dan memberikan kita inspirasi untuk tetap jujur dan teguh di dalam mempertahankan kewaraan, kehati-hatian terhadap harta yang tidak halal bagi kita. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimu sufufakum wa la takhtalifu. Luruskan, rapatkan saf. Anak-anakku yang di luar cepat diatur safnya dan tidak ribut lagi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Stop. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا
إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
صلاة وتر. استقيموا واعتدلوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Stop. Stop.